Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang eh, rencana dan laporan. Jadi rencana dan laporan program itu kan diminta dari format CCO. Nah, format CCO itu udah diintegrasikan dengan dashboard yang kita buat gitu. Jadi harapannya ketika mengisi dashboard itu juga sudah secara otomatis mengisi laporan dan rencana dari format CCO itu sendiri gitu. Jadi aku share screen ya sekarang. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini eh, bisa kita lihat di dashboard ini ada tiga jenis. Yang pertama yaitu subprogram, yang kedua KPI, dan yang ketiga tentang rencana harian gitu. Pertama di KPI dulu. Di bagian KPI ini eh, kita bisa lihat di bagian sheet KPI. Di situ udah dijelaskan di masing-masing KPI perorangan gitu. Jadi kita bisa lihat di file yang sini, kita klik aja, eh, maka akan terhubung dengan KPI masing-masing orang yang sudah dibuat oleh manajer. Jadi di sini di spreadsheet ini itu ada sheet per orangnya ya, ada Abdul Aziz, Firda, Safrianti, dan lain-lain. Kita ambil aja KPI eh, sesuai nama orangnya gitu. Kalau di sini kan kita contohkan aja yang punya punya aku, jadi Alivia Zahra. Di sini ah, nah ini ada kolomnya yaitu ada frekuensi penilaian, bobot target, target 1 tahun, satuan, kegiatan, ke dan ke samping itu ada KPI yang udah nantinya akan dilihat di monitoring gitu setiap bulan di bagian dashboard yang bagian KPI. Jadi kan kalau misalkan aku kan ada 10 KPI tuh. Nah, KPI ini sudah di copy di bagian KPI teman-teman masing-masing. Jadi di akhir bulan harapannya itu bisa lihat misalkan mau mengisi di bulan September ya, September atau Oktober. Oktober dulu. Pilih aja di bulannya Oktober. Kok curi juga ya? Bentar ya. Kita pilih Oktober aja. Nah, ini 10 KPI yang udah masuk ke bagian saya gitu ya, dari monitoring evaluasi kinerja sampai indikator lainnya. Nah, ini ada target tahunannya. Jadi setahun ada 12 kegiatan misalkan. Nah, ini di breakdown lagi. Dari 12 kegiatan 1 tahun itu, per bulannya itu targetnya berapa gitu. Ini contohnya
udah diturunkan di target bulanannya ada satu kegiatan, dua monitoring, sampai 100% pelaksanaan gitu ya. Nah, tugas teman-teman itu mengisi di tiap bulan, mengisi bagian capaian. Ini capaiannya awalnya kosong ya. Misalkan dalam bulan ini eh, udah terlaksana satu kegiatan gitu. Ditulis aja satu, terus target dari dua monitoring di bulan ini udah tercapai juga dua, sampai ke bawah gitu diisi semua. Misalkan ini udah tercapai 1.300 penerima manfaat, mustahik gitu ya, atau 10 mustahik, terus misalkan ini 6.000 gitu ya. Lalu ini capaiannya 4,6 misalkan. Nah, ini 100 atau yang ini masih 90% gitu. Nah, ditulis aja di bagian capaian ini. Jadi teman-teman diharapkan ngisi dua ini, target bulanan dan capaian yang di bagian KPI. Untuk kinerja ini akan otomatis gitu. Terus lalu di bagian kanannya ada lagi permasalahan dan solusi. Jadi harapannya diisi juga kalau ada permasalahan dan solusi terkait dengan KPI tersebut itu diisi juga di sini. Misalkan ini mengalami delay atau survei kepuasan mustahik itu memiliki persepsi yang berbeda dan lain-lain. Nah, itu untuk bagian KPI, teman-teman. Terus selanjutnya di bagian subprogram, jadi ketika harapannya tiap bulan itu diisi gitu ya, KPI masing-masing orang itu udah sampai mana gitu. Lalu dari KPI ini, jadi masing-masing KPI itu harapannya ada subprogramnya. Misalkan monitoring dan evaluasi kinerja program penyaluran. Di sini di breakdown lagi di bagian bawah untuk mencapai KPI nomor satu ini, eh, kira-kira kegiatan apa aja yang akan dilakukan? Tuh, ini contohnya punya aku. Jadi KPI satu tuh bisa di kira-kira dicapai dengan 4 subprogram ini gitu. Analisis data, mustahik, monitoring LPG bulanan, evaluasi kinerja program dan sebagainya sampai bawah sampai KPI yang bawah gitu. Nah, ini disebut namanya subprogram gitu. Lalu subprogram ini eh, kita pindah ke dashboard lagi gitu. Di dashboard yang sheet bagian subprogram. Nah, di sini kan ada sheet subprogram. Dari KPI yang udah diturunkan tadi, kita isi di bagian judul subprogramnya, tanggal mulai dan tanggal berakhirnya, PIC, prioritas, ini disesuaikan saja. Terus ini program yang terkait, misalkan eh, subprogram tersebut terkait dengan bidang program apa gitu, itu dipilih juga di sini. Dan tadi dimasukkan juga KPI-nya itu apa gitu. Tapi ini sebenarnya untuk subprogram itu udah dibantu sama Kang Aziz. Jadi ada link di sini di atas. Kita klik aja timeline dan RKAP. Tuh. Ketika udah dibuka, itu akan masuk ke bagian timeline dan RKAP. Nah, di bagian timeline ini sebenarnya udah di breakdown subprogram masing-masing orang. Jadi kita lihat aja PIC-nya di sini dari Sinta, Sekar sampai bawah ya. Ini contohnya punya aku. Nah, nah ini
Sebenarnya bebas aja, subprogram tadi bisa dibuat sendiri atau bisa mengikuti ini gitu. Jadi kalau misalkan mengikuti ini, kita copy aja subprogram yang nama kita, lalu kita kopas di bagian subprogram di dashboard kita gitu. Jadi harapannya yang bagian subprogram ini udah disesuaikan dengan program yang kita kerjakan. Dan kalau misalkan berulang tiap bulan, itu tuh dikasih nama, misalkan ini, analisis data mustahil dan monitoring LPG bulan September. Nah, itu ada lagi ternyata di bulan Oktober. Nggak apa-apa ditulis lagi, tapi bulannya juga ditulis gitu. Jadi ada September, ada Oktober gitu. Dan tanggal mulai dan tanggal selesainya juga disesuaikan gitu. Terus diisi juga PIC-nya, prioritas, program, dan KPI-nya gitu. Nah, untuk statusnya, ini bisa diisi di akhir bulan ketika subprogram itu udah selesai dilaksanakan. Contohnya ini, yang eh, bulan Oktober itu ada analisis data mustahik sampai administrasi keuangan program. Lalu November juga ada juga, tapi yang November ini kan masih belum selesai. Jadi statusnya tidak perlu diisi gitu. Nanti ketika udah diisi bagian subprogram, maka timeline di sini akan otomatis mengikuti bagian subprogram ini. Nah, gitu. Timeline akan mengikuti bagian subprogram. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu yang bagian subprogram. Ketika subprogram dan KPI udah selesai diisi, maka akan otomatis terekap di bagian LPJ bulanan. Jadi ada spreadsheet lain, yaitu spreadsheet untuk merekap yang teman-teman udah isi. Ini, contohnya ini, di bulan September tahun 2025, beasiswa Perintis LC. Atau yang tadi udah saya isi kan, eh, bisa diisi Oktober, terus yang monitoring evaluasi ya. Nah, ini akan otomatis terisi dari subprogram yang kita kerjakan. Jadi, eh, rekapnya akan otomatis eh, terintegrasi dengan dashboard yang udah kita kerjakan. Terus bagian bawah itu ada indikator keberhasilan. Ini juga akan otomatis terisi dari bagian KPI di dashboard yang kita kerjakan juga. Tuh. Eh, Kendala dan solusi juga akan otomatis dari yang harian gitu. Dokumentasi juga akan otomatis. Nah, format ini nantinya akan otomatis juga terekap di format laporan kegiatan gitu. Contohnya di sini. Nah, ini misal tadi yang di sini tadi kan subprogram dan KPI yang udah disesuaikan, yaitu monitoring dan evaluasi bidang. Nah,
bulannya Oktober ya tadi. Oktober. Nah, ini kan udah terupdate nih. Ketika udah terupdate, di sini tuh juga akan terupdate gitu. Sebentar. Hmm. Kita reload lagi. Sebentar. Hmm. Hmm. Selanjutnya di bagian eh, harian ya, teman-teman. Jadi di harian ini ada Oktober ya. Eh, ini seperti biasa kita kerjakan aja kan. Misal nih eh, eh, satu pekan ke depan akan mengerjakan ini gitu ya. Terus subprogramnya juga diisi reminder gitu. Jadi teman-teman diharapkan mengisi yang bagian kuning-kuning aja gitu. Di yang bagian biru untuk where, who, why ini tidak usah diisi. Nah, nanti ada kepala bidang dan dari Teh Ana yang menceklis 5W1H punya teman-teman gitu. Ketika ada 5W1H di sini, misalkan contohnya ini ya, oh ini ternyata diminta 5W1H gitu, terkait dengan ini gitu ya. Langsung kita isi aja link yang ada di sini. Tuh, kita isi link yang ada di sini. Contohnya ini ya teman-teman. Eh, begini. Nah, anggap aja ini udah diisi ya. Dari Amil, kode kegiatan itu diambil dari kode kegiatan di samping sini. Copy aja kode kegiatan yang ada di sini, dimasukkan ke form ini. Nih, terus diisi when, where, who, dan lain-lain. Terus kita tambahkan dokumentasi. Misalkan ini ada, kita tambahkan dokumentasi ya.
Contoh aja ini ya. Misalkan ini kirim gitu ya. Maka nanti dashboard akan lihat dulu tuh dulu. Hanya. Nah, ketika udah mengisi 5W1H, maka ini kolom L sampai kolom X ini akan otomatis terisi dengan hasil isian di 5W1H gitu, teman-teman. Dan itu juga akan secara langsung terrekap di bagian eh, laporan, rekap, rekap laporan. Tuh. Di Oktober, monitoring evaluasi. Secara otomatis juga terisi di sini. Nah, format oh, 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 ini kita ubah-ubah jadi mulai lagi. Itu juga akan otomatis terisi di Google Docs gitu ya. Desain. Nah, ini teman-teman. Ini bisa diupdate. Oh, ini masih September ya. Ini bisa, maaf ya loading terus. Ya, intinya seperti itu lah teman-teman. Jadi kayak laporan yang udah diisi di dashboard itu akan otomatis terisi di format eh, CCO laporan dan diambil dari data subprogram gitu. Yang ini format rencana. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengisi eh, di bulan ini dan rencana di bulan depan di bagian subprogramnya. Dan untuk KPI itu eh, pencapaian di bulan ini gitu. Ini untuk rencana. Nanti juga akan terotomatis masuk di bagian rencana format CCO gitu. Nah ini bentuknya kan seperti ini. Ini diambil dari data subprogram gitu teman-teman. Sama parameter keberhasilan itu diambil dari KPI. Tuh. Kira-kira begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.